Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak Guru. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat karunia kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan dua nikmat tersebut selalu bisa kita syukuri dengan cara menggunakan kedua nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi Agung, Nabi Mulia yang senantiasa jasanya kita kenang dan kita ikuti ajaran-ajaran beliau sebagai tanda cinta kita, ketulusan iman Islam kita dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang kita bisa usahakan, bisa kita lakukan dalam hidup ini selalu dalam bingkai ridho Allah Subhanahu wa taala, berhak mendapatkan rahmat dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita marilah senantiasa kebersamaan yang kita dapatkan, kesempatan untuk belajar bersama ini, kita optimalkan untuk mengembangkan keterampilan kita di dalam memahami bahasa Arab Qurani, yang pada pertemuan kita sebelumnya, Alhamdulillah kita sudah masuk ke pelajaran baru ya, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Pada pelajaran kita sebelumnya, kita sudah membahas judul pelajaran baru, pelajaran yang ke-20 yaitu Anta al-Haq. Betul ya, Ibu-ibu, Bapak sekalian? Betul. Pada kesempatan kali ini, insya Allah waktu yang kita miliki akan kita gunakan seoptimal mungkin untuk memahami kata-kata, ungkapan yang masuk ke dalam program Tanmiyatul Mufrodat. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa terbuka hati dan pikiran kita untuk memahaminya secara optimal. Lalu nanti kita akan lanjutkan dengan latihan-latihan. Ibu-ibu, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki secara optimal. Karena itu, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik Ibu-ibu, Bapak sekalian, pelajaran kita pada kesempatan kali ini akan kita awali dengan membaca kembali, membaca ulang materi pokok yang sudah kita bahas pada pelajaran kita sebelumnya. Lalu nanti kita akan lanjutkan dengan Tanmiyatul Mufrodat. Ya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama doanya ya, doa tahajud yang sudah kita bahas sebelumnya. Yuk kita baca. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya. Pada pelajaran ini beberapa kata yang kita bahas sebelumnya ada kata khosamtu yang kita kaitkan dengan hakamtu.
Ya, hakamtu mengadukan urusan untuk meminta keadilan kepada hakim, itu setelah khasomtu. Ya, setelah khasomtu berselisih, berdebat, bertengkar misalnya, beradu argumentasi. Lalu yang berikutnya adalah pada ungkapan a'lantu. A'lantu dari i'lan ya, seakar, lawan kata asrortu. Asrortu. Kemudian Anda kata qaddamtu dan dengan akhartu, ini lawan kata akhartu, lawannya qaddamtu. Dari qaddamtu kemudian jadi al-muqaddimu, dari akhartu juga bisa lahir kata al-muakhiru. Nah, itu beberapa kata yang kita bahas penting pada pelajaran kita sebelumnya. Sekarang ibu-ibu bapak sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita bersama-sama. Mari kita pahami kata-kata ungkapan pokok yang ada pada pelajaran kita yang ke-20 ini. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dengan dengan ungkapan wa alaika tawakkaltu. Wa alaika tawakkaltu. Ini adalah salah satu kata yang sudah diserap oleh bahasa Indonesia menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Indonesia yang memperkaya khazanah kebahasaan ya, memperkaya bahasa Indonesia, terutama pada aspek spiritualnya ya, pada aspek spiritual, pada aspek yang berkaitan dengan keagamaan. Sehingga dalam bahasa Indonesia kita mendengar ada kata tawakal ya, kata tawakal yang merupakan serapan dari bahasa Indonesia, dari bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Kita lihat ya, di mana posisinya kata-kata yang sudah kita kenal bersama. Kata tawakal, kalau kita lihat dengan bunyinya, itu dekat sekali dengan bentuk amr. Kata tawakal dekat sekali dengan bentuk amr. Itu. Tawakal sendiri adalah bentuk amr dari fiil madin. Apa fiil madinnya? Tawakkala. Fiil madinnya adalah tawakkal. Ya, tawakkal. Fiil madinnya adalah tawakkal. Oke. Mudhari'nya Ya tawakkal. Tawakkala ya tawakkalu. Tawakkala ya tawakkalu. Bentuk sifatnya adalah mutawakkil. Ya, sekedar mengingatkan diri kita supaya makin kuat bahwa bentuk sifat yang diawali dengan huruf mim penanda apa? Bentuk sifat yang diawali dengan mim menandakan apa, ibu-ibu, apa sekalian? Banyak. Ya, yang lain. Bentuk sifat yang diawali dengan mim menandakan apa, ibu apa? Kalimat pasif. Iya, bagus. Yang lain. Bentuk sifat yang diawali dengan mim menandakan apa, ibu apa sekalian? Kalau biasanya gimana? Kalau biasanya bentuk sifat itu gimana? Bentuk umumnya gimana? Biasanya ada alif di huruf kedua. Ya, iya betul. Itu ada alif, urutan kedua fathah kasroh naik turun. Nah, kalau ini yang diawali dengan mim, apa yang teringat? Pasif. Iya, baik ya. Yang kita targetkan adalah informasi bahwa bentuk sifat yang diawali dengan mim mengindikasikan bahwa madinnya lebih dari 3 huruf.
Oh, Jinnya lebih dari 3. Nah, itu tuh yang kita targetkan. Tadi Bu Ida sudah mulai banyak. Apanya yang banyak gitu. Apanya yang banyak gitu. Apanya yang banyak. Madinnya lebih dari 3 huruf. Ya, kita sudah pernah menemukan beberapa contoh serupa yang menegaskan bahwa atau membantu kita untuk memahami perubahan bentuk tersebut. Ya, di halaman buku kita pun ya, kalau Ibu Bapak sekalian di halaman 15 ya, di halaman 15 coba lihat ya. Yang bentuk sifah selain mutawakil di situ di halaman 15 apa lagi bentuk sifahnya? Tim. Hakim, ya kan? Hakim. Nah, itu kan dari madinnya ya, dari madinnya yang 3 huruf kan? Madinnya 3 huruf gitu. 11. 3 huruf, nah, sehingga dia bentuknya sifah. Kalau ini tawakal, ya tawakal lebih dari 3 huruf. Jadi sifahnya diawali dengan mim. Ya, diawali dengan mim. Kalau ibu-ibu, apa sekalian, ini coba kita lihat ya, coba kita lihat contoh serupa ya, contoh serupa di halaman 5 kalau ibu-ibu sama dengan ya, buku yang saya sedang pegang ya. Di halaman 5, coba dilihat. Maaf Pak Guru, buku apa Pak Guru? Saya baru join. Pelajaran 20, ya, pelajaran 20. Pelajaran 20. Ya, coba dilihat ya, pelajaran 20 sekarang, tapi kita sedang maju ke belakang ya. Oh ya. Kita maju ke belakang, yaitu di pelajaran yang ke-19. Iya, ke-19. Pelajaran 19, ibu-ibu melangkah ke Tanmiyatul Mufrodat yang ke-5. Yang kelima. Iya. Au Iya. Islah. Nah, coba lihat ya. Di situ, di Tanmiyatul Mufrodat nomor 5 kan ada dua kata. Ya, contoh di situ ada 2 bentuk sifat. Ada 2 kata yang berbentuk sifat. Yang pertama ada kata Solih. Coba lihat madinnya berapa huruf? 3. 3. Oke. Kemudian di bawahnya bentuk sifat juga. Muslih. Diawali dengan huruf Mim. Hamzah. mim. Iya, Coba mim. lihat madinnya 3 apa lebih dari 3? Lebih dari dari 3. 3. Ya, itu tadi ya. Itu yang tadi kita Jadi kalau pakai mau ini, ingatkan ya. Kita mau ingatkan. Ini mengapa dia penting untuk diingatkan? Untuk diingatkan, kita ingat-ingat karena ibu-ibu, bapak sekalian, nanti di pelajaran kita yang ke-23 dan 24 ya, 23 dan 24 berkaitan erat dengan ini gitu ya. Berkaitan erat dengan fenomena yang tadi kita cermati. Ya, baik, kita lanjutkan ibu-ibu Bapak sekalian. Ini kata tawakal adalah bentuk amr, ya, kata tawakal yang sudah jadi bahasa Indonesia, dari fi'il madin tawakkala. Mudhari'nya ya tawakkalu. Masdarnya dikosongkan. Kemudian sifahnya mutawakkil. Tadi kita sampai situ kita bahas ya tentang ini. Mutawakkil. Lalu bentuk amarnya adalah tawakal. Ya, bentuk amarnya adalah tawakal. Ini kita ingat-ingat ya contoh yang kita temukan pada pelajaran kita yang sebelumnya. Pelajaran kita yang sebelumnya, mudah-mudahan Ibu, Bapak ingat ya apa pelajaran kita yang sebelumnya yang kita sudah bahas. Ya, kita mulai dari ungkapan. Ya, kita baca contohnya wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Ada ungkapan yang belum terpahami pada bagian tersebut, ibu-ibu apa sekalian? Berserah diri. Iya.
Mohon maaf, saya konfirmasi kembali ya. Al-mutawakkilun ini Saya apa konfirmasi bahasanya? kembali. Apa ada ungkapan, ada bagian di dalam contoh penjelas yang sedang kita bahas ini yang belum terpahami? Pak Guru. Al-mutawakkilun ini Pak, Mhm. jadi maknanya apa ya Pak? Dia bentuk berapa, Bu? Bentuk 4 ya? Ya, bentuk 4 biasanya ada makna apa? Makna tambahan yang identik dengan bentuk 4 apa biasanya? Ada al itu? Saya ulangi lagi ya, lebih konsentrasi lagi. Kalau butuh minum mungkin ada air. Canda gitu. Saya ulangi lagi ya. Al-mutawakkilun tadi adalah bentuk 4. Biasanya ada makna apa yang kita tambahkan untuk bentuk 4 atau untuk bentuk sifat? Ada makna apa yang biasa kita tambahkan? Iya, maknanya. Yang Ya, seumpama Bu Fauziah lupa, sampaikan saja, nanti saya bantu. Iya, lupa Pak. Nah, ya, kalau Iya. lupa, yuk kita lihat ya, P terutama ya. Bu Fauziah, coba lihat ya, di pelajaran 1 coba. Pelajaran 1 ya, di halaman 1 buku 1 coba. Halaman 1, pelajaran 1. Iya, halaman 1 Ya, buku baik. 1. Coba itu yang contoh kedua, pengembangan kata atau tasrif. Coba Ibu baca ya. Tasrif ya. Coba dibaca. Contoh-contohnya. Itu qara'a, yaqra'a, yaqra, qori, Oke, ikra. sebentar lagi saya ulangi lagi ya. Apakah Bu Fauziah berada di halaman pertama buku 1? Tunggu. Oh, maaf. Ciri-ciri khusus bahasa Arab. Oke, baik. Apakah Ibu sudah berada di situ? Ya, baik. Mengetahui kata sifat. Sudah? Ya, Oke, ya. baik. Silahkan lebih fokus pada ciri khusus yang kedua. Apa itu? Pengembangan kata Ya, tasrif. coba diamati contoh-contoh yang ada. Ilm, Hmm. alima, ya'lamu, Oke, ya. Oke, terus. alim. Oke, Kata coba lihat ya makna ya. Coba Ibu lihat, bandingkan makna alima dengan alim coba. alima. Oh, ini telah mengetahui. Yang mengetahui. Oke. Jadi kalau kita coba lihat ya, alima apa maknanya? Alima maknanya mengetahui. Oke, bagus. Lalu alim. Alim yang mengetahui Nah, atau dari situlah kira-kira kita mau rumuskan maknanya. itu menjadi sebuah pertanyaan. Kalau ada bentuk 4, makna apa yang biasa kita tambahkan? Makna yang. Oke, baik. Coba kita gunakan itu, Bu. Untuk menjawab, Ibu boleh ya, orang yang paling berhak ya, untuk menjawab pertanyaan yang tadi Ibu miliki. Coba tadi apa pertanyaannya? Al-mutawakkilun yang bertakwa. Iya. Orang-orang yang bertakwa. Coba lihat lagi. Tadi apa maknanya? Ibu lihat aja buku ya, lihat buku supaya cepat diingatkan. Tawakkala, ya tawakkalu itu maknanya apa? Berserah diri. Iya, oke, bagus. Jadi sekarang kita udah punya ya, udah makna dasarnya apa, lalu kita tahu itu bentuknya apa. Coba digabungkan makna dasar dengan makna bentuk. Makna dasarnya berserah diri. Orang-orang yang berserah diri ya Pak. Oke, bagus. Sejauh itu kira-kira bisa menjawab apa yang Ibu ingin tahu tidak? Ya, pakai Oke, bagus ya. Nah, coba sekarang ini ya kita lanjutkan ya. Ini ya sebagai dasar ya. Nah, coba sekarang dilanjutkan. Memahami lebih lanjut, lebih lengkap. Apa kira-kira makna ungkapan atau makna contoh, makna lengkap dari contoh tersebut? Saya Pak.
tidak harus ibu ya. Ini Oh adalah iya. Oh ya. panduan ya, instruksi pembimbingan untuk ibu-ibu bapak sekalian. Nah, bisa ya, ibu bapak sekalian? Ya, insya Allah bisa, Pak Ya, Guru. kalau ada kendala ya boleh disampaikan. Nah, misalkan kita ingin lihat ya, misalnya kita ingin dengar misalnya dari sudut pandang Bu Fauziah, ini makna lengkap contohnya apa kira-kira? Maknanya ya Pak ya. Betul. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah berserah diri orang-orang yang berserah diri. Baik, mari kita lanjutkan dengan mendengarkan ulang pemahaman yang didapatkan oleh Bu Fauziah. Silakan Ibu. Orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah berserah diri. Baik, ya. Ada makna hanya dari mana itu lahir? Tidak ada di situ kata-kata itu Pak. Hanya apa? Untuk meyakinkan gitu loh Pak. Untuk meyakinkan siapa Ibu? Meyakinkan. Oke, baik. Kalau gitu kita ubah ininya. Ini wa'ala misalkan ya, kita perpotong ya. Wa'ala, apa makna yang Ibu pahami dari ungkapan wa'ala? Wa'ala di sini kepada. Terus fal Allah. yatawakkal dalam pemahaman Ibu itu ada berapa kata? Satu, tunggu dua. Ada lam. Ada dua Pak. Ada dua. Yang pertama apa? Fa. Lamnya, lam sukunnya nih buat lupa. Yang nih pertama adalah fa, yang kedua apa? Ini sebenarnya ada lam sukun Pak. Nah, terus gimana? Artinya Kalau lupa. begitu? Apa Pak? Lupa saya artinya. Fal ya tawakkal. Iya. Yang ketiganya ya tawakkal. Ya tawakkali. Nah, ini cocoknya tadi ya. Cocoknya tadi itu Ibu. Nanya itu. Pak Guru, nih saya kok lupa ya lam sukun ini kan enak gitu. Iya, Skenario. lam sukunnya itu. Ini kita udah mulai, ditarik lagi. Jadi kaget. Ibu Bapak yang lain, bagaimana dengan lam sukun? Apa yang Ibu Bapak ingat? Apa Penegas ya Pak Guru. Lam penegas ya Pak Guru? Penegas Pak Guru. Iya, baik. Nah, jika demikian, mari kita maju ke belakang. Yang pertama, Ibu Bapak sekalian, ya, yang pertama, silakan Ibu Bapak, mohon berkenan ya, melihat apa yang kita pernah bahas di pelajaran ke-18. 18. Ya, di pelajaran ke-18. Iya. Ya. 18. Ya. Ya, di situ kan ada ungkapan wal takun. Nah, kita pernah bahas tuh ungkapan wal takun. Kan ada lam sukun juga di situ. Cuma di situ pakai waw kan, diawali dengan waw. Ini kan sama dengan kalau kita mengatakan fal takun. Itu ya, mudah-mudahan ada yang informasi yang kita bisa dapatkan dari memperhatikan bagian itu. Yang pertama ya. Namun ibu-ibu Bapak sekalian, kita bisa maju lebih belakang lagi. Di pelajaran keberapa? Di pelajaran yang ketiga, pelajaran 12 ya, pelajaran 12. 12. Ya, pelajaran 12 coba ibu-ibu Bapak sekalian, itu di latihan 2
nomor 1. Latihan 2, nomor 1. Tuh. Ya, tadi ya, wa idza sa'alaka itu kan ada ungkapan fal. Nah, itu kan fal. Yastajibu li. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Nah, coba apa itu yang ingat tadi materi-materi itu? Perintah ya Pak Ya, kalau Guru. nggak salah lam Perintah. yang kemudian Menandakan hendaklah. apa namanya disertai Hendaklah, dengan mudhari berarti hendaklah. perintah, Pak Guru. Nah, itu Iya, dia. ingat lagi. Hendaklah jadinya berserah diri. Iya, ada perintah gitu ya. Ah, ya, Hendaklah. itu Suruhan, dia. suruhan. Iya, Hendak. ingat lagi. Iya. Lupa lagi. Iya, ya baik gitu tuh ini. Artinya ujian bagi sebagian bisa jadi itu adalah kebahagiaan bagi yang lain. Bisa seperti apa? Seperti dokter. Dokter. Iya. Bagi kita tuh kalau ada sakit ya ujian buat kita. Tapi bagi profesi dokter semakin banyak yang sakit itu artinya semakin produktif membantu orang kan. Pahalanya semakin banyak. Semakin banyak pahala ya. Itu artinya ya hidup ini ya tergantung dari sisi mana kita melihat lah ya. Tergantung dari sisi mana. Jadi kalau sebagian, aduh lupa lagi itu jadi suatu yang menyedihkan. Tapi coba lihat dari sisi lain. Duh lupa lagi, kesempatan lagi nih murojaah, kesempatan lagi dapat pahala, kesempatan lagi nih untuk Amin. semakin. Lupa membawa nikmat ya Pak. Ya, itu. Pak jadinya gini, kepada Allah maka hendaklah berserah diri orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, kalau Ibu ingin memudahkan, memuluskan langkah dan memahami dengan mudah, tetap saran saya mah Ibu kenali subjeknya dahulu, gitu ya. Jangan ini ya, maksud saya jangan terlalu cepat menyerah atau jangan terlalu cepat mengikuti arus sebelum kita pahami arahnya. Itu. Apa yang saya maksud dengan arus ya? Begitu ada kata itu yang pertama, itu yang kita pahami, itu yang kita artikan, itu yang kita maknakan terlebih dahulu, itu kan ngikutin arus namanya. Tuh. Nah, kalau kita punya prinsip dasar terlebih dahulu, kenali subjeknya, kenali predikatnya, kenali objeknya, kenali keterangannya. Diurutkan saja dulu begitu. Nanti kita bisa otak-atik supaya bisa terasa nikmat, bisa terasa lebih bagus. Nah, coba nih. Subjeknya al-mutawakkilun ya Pak. Itu bukan subjek karena itu adalah bahasa Arab. Nah, jadi kalau kita mengatakan subjek, Ibu ungkapkan dalam bahasa Indonesia gitu. Nanti kalau subjek dalam versi bahasa Arab, nanti ada namanya tuh. Itu yang kita tanya. Nanti saya akan ngomong begitu gitu. Saya akan ngomong begitu. Misalnya kalau untuk Pak Hamid nih ya, Bu Fatimah, ya, kemudian Bu Ida, nanti yang pernah belajar kira-kira akan saya berkata begini. Silahkan dikenali fa'ilnya. Nah, ngomongnya begitu, baru jawabannya al-mutawakkilun ya. Tapi kan belum, kita kan belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Orang-orang yang berserah diri. Oke, sudah subjeknya apa? Subjeknya orang-orang yang berserah diri. Oke, lalu gitu. Predikatnya apa? Faliyatawak. Ini apa itu? Maka hendaklah berserah diri. Ibu disederhanakan dulu ya ininya ya, cara berpikirnya. Ketika yang diminta subjeknya Ibu ungkapkan satu aja gitu. Ketika diminta predikatnya ungkapkan satu aja gitu. Jangan banyak-banyak, nanti itu akan mengalihkan perhatian kita dari target utama. Satu aja tuh, coba. Subjeknya adalah gitu coba. Subjeknya adalah orang-orang yang berserah diri. Predikatnya adalah berserah diri. Oke. Supaya tidak terjadi pengulangan, bagaimana caranya? Coba.
Bagaimana ya, Pak? Cari semakna tapi tidak dengan ungkapan yang sama supaya jangan itu terasa itu, jangan pengulangan. Orang-orang yang berserah. Ibu-ibu, Mm-mm. Bapak yang lain ada usulan nggak? Ini sudah Ah. subjeknya, udah predikat, tapi jangan pengulangan gitu. Bagaimana cara menyiasatinya? Kalau dari saya tawakal itu kan sudah diserap sama bahasa Indonesia Pak Guru. Iya, Jadi sehingga, saya akan pakai kata tawakal. nah bagaimana jadinya? Orang-orang yang bertawakal hendaklah hanya berserah diri kepada Allah. Hendaklah Bapak berserah terlalu, diri hanya kepada Allah. Bapak terlalu jauh Oh, atau udah terlalu jauh, udah lewat loncatannya. ya. Kan baru subjek dan predikatnya aja. Oke. Ya. Kira-kira gitu Pak Guru. Iya, coba kita ikuti ini perkembangan politik yang terbaru. Ini baru 2 calon. Baru 2 calon. Bapak mengasih banyak calon itu. Silakan. Di subjeknya adalah orang-orang yang bertawakal. Predikatnya adalah hendaklah berserah diri. Jangan pakai hendaklah atuh. Bapak Satu mah kata. banyak. Satu aja, satu bagian aja seperti yang tadi. Gitu. Berserah diri. Nah, begitu aja dulu. Ya. Oke. Tuh, Bu Fauziah ya. Nah, kita ambil ide dasarnya dulu. Tadi ya, apa tadi? Hasilnya, Bu? Orang-orang yang bertawakal. Kata Terus? Pak Hamid itu ya, Pak? Iya. Terus Supaya berserah diri. jangan pengulangan. Orang-orang yang bertawakal, terus predikatnya berserah diri. Iya. Ada objek nggak di situ? Allah. Ini persoalan ada tidaknya objek itu memang sangat berkaitan dengan pengetahuan kita yang lain ya. Apa yang saya maksud dengan pengetahuan yang lain? Dalam bahasa Indonesia, ada kata-kata tertentu yang berobjek, ada kata-kata tertentu yang tidak berobjek. Istilah sekolahannya adalah ada kata verba transitif, ada yang intransitif. Nah, coba apakah Bu Fauzia ini ya paling tidak ada apa namanya? Ada modal untuk mengenali sebuah kata itu berobjek apa tidak? Ada nggak rasa-rasanya gitu? Artinya, Ibu ada nggak ingat-ingat bahwa kalau ada yang berobjek, ada yang tidak berobjek, ada nggak nyambung gitu? Nyambung, ada nggak nyambung begitu? Bisa itu ya Pak ya, bisa hendaklah itu Pak ya. Ibu mah lain lagi yang dibicarakan, lain lagi yang dibicarakan. Ini soal kata bahasa Indonesia yang berobjek dan tidak berobjek, itu tuh ininya apa namanya modal ininya, modal apa namanya pelengkapnya nih, modal pelengkapnya. Membutuhkan keterangan gitu Pak ya. Bukan, objek. Objek. Berobjek atau tidak berobjek. Seumpama Ibu tidak ada ide atau katakanlah sederhananya tidak paham, sampaikan saja, kita akan bahas itu. Iya, oke. Nah, baik. Misalnya Ibu, misalnya ini ya, ambil contoh ya, saya buat contoh ya. Buat contoh ya, diperhatikan contoh sederhana ini. Saya akan tuliskan ya untuk Ibu dan siapa saja yang ingin memahami arah pembicaraan kita. Andi membaca buku. Oke. Pada bagian tersebut, apakah Ibu mengenali ada sebuah kata yang berposisi sebagai objek? Ada buku. Ya, oke, bagus. Perhatikan kalimat berikut ini. Andi berjalan di tepi pantai. Di dalam kalimat yang kedua ini, apakah Ibu mengenali ada kata yang berposisi sebagai objek? Tepi pantai. Berarti memang benar. Ibu memang ada
persoalan di dalam mengenali objek dan ini ya, objek dan tidak objek. Objek itu bahasa lainnya apa ya? Yang dikenai ya, yang dikenai sebuah perbuatan. Ya, dikenai sebuah perbuatan. Ya. Kalau di tepi pantai ini dalam bahasa Indonesia ini keterangan. Ya, tempatnya di mana? Itu di tepi pantai. Ya, itu keterangan. Sama dengan kita berkata saya misalnya Andi tidur di kamarnya. Nah, ini kata ini ya, kalimat ini adalah kalimat yang tidak terdapat objek di dalamnya. Jadi Andi tidur di kamarnya ini adalah Andi subjek, tidur itu predikat, di kamarnya itu keterangan tentang tempat, bukan objek. Berbeda dengan kalau misalnya Andi mematikan lampu. Nah, ini nih di sini kata lampu ini adalah objek dari kata mematikan. Objek dari kata mematikan. Nah, dari 4 contoh kalimat yang ada di hadapan kita ini ya, dari 4 contoh kalimat yang ada di hadapan kita ini, ada 2 kalimat yang mengandung kata, bahasa Indonesia menyebutnya kata kerja. Ada kalimat yang menggunakan kata kerja yang berobjek, ya. Ada kalimat yang tidak, ya, kata kerjanya tidak berobjek. Ya. Berobjek. Nah, ini kita tulis tidak. Oke. Ya, ini tidak. Ya. Ini berobjek. Nah, gitu. Istilah sekolahannya itu. Ini yang tadi saya sebut berobjek ini namanya transitif. Ya, sedangkan yang tidak ini pakai in seperti inkonsisten, intransitif. Nah, kemudian ini sama tadi intransitif. Sedangkan ini yang berobjek transitif. Nah, lalu secara ringkas kemudian kita mengatakan bahwa membaca adalah kata kerja transitif, berjalan adalah kata kerja intransitif, tidur adalah kata kerja intransitif, mematikan adalah kata kerja yang transitif. Itu dalam bahasa Indonesia. Sejauh ini ada pemahaman baru yang didapatkan, Bu Fauzia? Iya, Pak. Nah, kita bikin lagi misalnya. Contoh berikutnya ini ya. Murid mendengarkan penjelasan guru. Berobjek apa tidak? Saya ya, Pak. Bapak nanya. Iya, kan lagi diskusi sama Ibu. Iya, berobjek. Iya, baik. Murid tekun belajar. Tidak ada objeknya. Murid bahagia setelah belajar. Ada? Tidak. Bu Fauzia ada objeknya? Tidak, Pak. Baik. Kita anggap udah berada pada posisi itu ya. Gitu. Jadi kita kembali sekarang.
Nah, tadi kan apa? Berserah diri katanya ya. Ya, Mm-mm. berserah diri. Ya. Kalau berserah diri, apakah berobjek? Berserah diri. Objeknya gimana? Iya. Iya Pak, diri. Ya. Bandingkan dengan ini ya kalimat berikut ini. Seorang residivis menyerahkan dirinya kepada aparat keamanan. Oh itu objeknya kepada aparat. Gimana sih Pak? Gimana sih? Iya, ya disingkat saja ya, disingkat saja ya. Nanti coba kalau ada sempat ya nanti Ibu di googling aja ya, itu Iya Pak. kata kerja berobjek dan tidak dalam bahasa Indonesia ya, gitu ya. Karena nanti akan ada beberapa tema lain ya, ada beberapa tema lain, ada beberapa pembahasan lain yang punya keterkaitan erat dengan konsep objek dan tidak berobjek. Kalau dalam contoh yang tadi ya, contoh yang tadi, kalau berserah diri itu dirinya bukan sebagai objek. Tapi kalau menyerahkan diri, nah, menyerahkan diri, dirinya itu sebagai objek. Gitu. Bisa kita lanjut sedikit? Ya. Nah, ketika berserah diri tidak berobjek, maka kita tidak usah cari objeknya. Ya, tidak usah mencari objeknya. Kita lanjutkan kepada keterangan. Apa kira-kira keterangan di sini, Bu Fauzia? Waduh. Keterangan. Keterangan itu bahasa lainnya adalah informasi tambahan. Informasi pelengkap. Penjelasan lebih lanjut untuk subjek predikat gitu. Hendaklah ya Pak. Oke, baik ya. Ibu-ibu Bapak yang lain ada yang bisa bantu kita untuk mengungkapkan di dalam kalimat ini, tadi kan tidak berobjek ya, namun kalimat ini punya keterangan. Kira-kira yang mana keterangannya? Kepada Allah. Ya, kepada Allah. Jadi, gitu ya. Jadi, ini kalimat ini pemahaman dasar yang kita bisa bangun dan cara mengungkapkannya ketika kita mau mempertimbangkan bahasa Indonesia akan menjadi orang-orang yang bertawakal berserah diri kepada Allah. Gitu. Orang-orang yang bertawakal berserah diri kepada Allah. Oke. Lalu kita lanjut tadi ilmu kita. Bukankah di sini kita memahami ada lam sukun yang mengindikasikan perintah? Nah, tinggal kita tambahkan sekarang idenya. Itu. Apa yang diperintahkan di dalam ungkapan ini, dalam contoh ini? Berserah diri. Berserah diri. Iya, maka kita tambahkan gitu pernyataan supaya itu yang tadinya kan informasi itu berserah diri itu kan informasi, ternyata ini belum terjadi ini, tapi diperintahkan supaya terjadi demikian gitu. Seperti saja sama saja dalam konteks ini kita mengubah dari kalimat berita menjadi kalimat perintah. Ya, misalkan Andi menendang bola. Gitu. Kalau menjadi kalimat perintah, kira-kira apa perubahannya akan terjadi? Tendanglah bola. Ya. Bagaimana jadinya?
Andi, tendanglah bola itu. Nah, bisa kan jadinya tadi menendang bola, ketika ada perintah jadi tendanglah bola itu. Nah, sekarang kita pada pelajaran sebelumnya yang tadi sudah disebut ya, pada pelajaran kita yang sebelumnya yang sudah disebut ya, pelajaran yang ke-16 ya. Ya, kita bicara tentang yang bermakna perintah 18 itu dimaknai dengan apa gitu. Perintahnya hendaklah. Ini tinggal kita tambahkan sekarang. Kita tambahkan sekarang. Bagaimana jadinya? Tambahkan kata hendaklah untuk subjek, predikat, keterangan yang tadi sudah kita dapatkan. Orang-orang yang bertawakal hendaklah Berserah diri berdiri kepada Allah. Tambahkan tadi untuk subjek, predikat, keterangan yang ada tadi. Tambahkan hendaklah. Kalau tadi kan berita itu. Sekarang supaya menjadi perintah. Supaya menjadi perintah. Hendaklah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Nah, iya. Hendaklah orang-orang yang bertawakal berserah diri kepada Allah. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan berikutnya. Ini detik terakhir nih diskusi kita. Tahap terakhir diskusi kita terkait dengan contoh ini. Tadi untuk subjek kita pahami dari ungkapan mana? Orang yang bertawakal. Untuk subjek, ini bahasa Indonesia ini kadang-kadang saya tuh mikir gitu ya, pertanyaan yang pas itu apa ya supaya dapatkan jawaban yang pas. Saya ulangi ya. Untuk subjek, nah, tadi apa subjeknya? Orang-orang yang bertawakal. Kita dapatkan dari ungkapan yang mana? Yang paling terakhir. Dari ungkapan apa? Al-mutawakkil. Ya, subjek kita dapatkan dari ungkapan al-mutawakkil. Oke, baik. Untuk keterangan, kita dapatkan dari ungkapan mana? Allah. Iya. Tuh. Biasanya keterangan itu ada di mana? Di belakang. Ternyata ini dia ada di depan. Nah, kira-kira pertukaran ini melahirkan makna apa? Penegasan dan ditambah hanya itu. Hanya. Penegasan atau makna? Hanya. Penghususan. Nah, gitu. Penegasan atau penghususan. Itu. Sehingga tadi muncul bisa kita tambahkan hanya. Jadi maknanya akan menjadi hendaklah orang-orang yang bertawakal berserah diri hanya kepada Allah. Iya, itu jadinya. Itu. Kalau tadi Bu Fauzia, hanyanya dari mana tadi jawabannya? Yang Allah ini diartikan hanya. Enggak, kalau tadi Ibu mah Allah itu kepada, kata Ibu tadi mah. Lalu saya tanya, hanya dari mana? Kata Ibu yang saya ingat adalah meyakinkan. Kata Ibu tadi mah meyakinkan, kata Ibu. Apa saya salah ingat ya? Iya, betul Pak Guru. Iya, itu betul. dia. Maksud saya tadi Allah itu saya ganti hanya gitu. Itu karena buat enaknya kali Pak. Iya, tidak apa-apa. Ya, artinya Ibu sampaikan itu tidak apa-apa. Jadi ini bukan hanya sekedar ya, bukan hanya sekedar soal enak atau tidak, tapi memang ada dasar ilmu yang bisa kita gunakan untuk memahami kita perlu berkata hanya apa tidak gitu ya. Perlu berkata hanya apa tidak. Dari mana lahirnya rasa enak itu? Ini adalah sebuah ya dalam pemahaman saya. Ini mengindikasikan Bu Fauzia ini terbiasa mendengarkan ungkapan ini dari guru-guru kita. Ya, ikut pengajian ya, ikut majelis taklim gitu. Lalu ada ungkapan begitu kan. Lalu sering kita dengar, maka kita biasanya ibarat kita yang biasa makan nasi makan rendang
Nanti kalau ketemu rendang, enaknya itu, gitu. Walaupun di Amerika juga enaknya itu. Walaupun kita tidak bisa ya menjelaskan bagaimana kok bisa ada rendang di situ. Kayak gitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan, ya, Ibu Fauziah terutama dan ibu-ibu apa yang lain? Iya, nanti saya mesti ngulang-ngulang lagi ini Pak, ininya. Ya, terutama tadi saran saya ya, coba dibaca-baca. Insya Allah banyak ya informasi tentang bahasa Indonesia untuk kata-kata yang berobjek dan tidak berobjek. Istilah lain tadi ada transitif dan intransitif, verba transitif dan verba intransitif. Gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu karena ada beberapa tema nanti yang akan secara khusus dilandaskan pada pemahaman tentang eh, tadi ya makna kata-kata ya, makna kata-kata kerja yang mengandung makna perbuatan berobjek dan tidak berobjek. Gitu. Oke. Baik, Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah sudah tuntas kita bahas Tanmiyatul Mufrodat yang pertama. Ayo kita lanjutkan lagi ya semangatnya. Pandang menyerah, lanjut terus ya, lanjutkan terus ya. Itu apapun yang terjadi, bahwa belajar itu hendaknya menjadi bagian dari aktivitas dalam hari-hari kita. Dalam hari-hari. Iya, gitu. Baik. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan Tanmiyatul Mufrodat kita yang kedua. Itu ini akan kita pahami dari ungkapan wa ilaika hakamtu. Dari ungkapan wa ilaika hakamtu. Kita baca tasrifnya terlebih dahulu, Ibu-ibu Bapak sekalian. Hakama yahkumu huk hakim hukum. Yang inilah yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Yang mana masuk? Itu bentuk masdarnya. Hukum. Yang kemudian jadi hukum. Nah, yang kemudian jadi hukum. Oh, masdar. Hukum. Itu dari bentuk bentuk madinnya itu hakam. Yang kemudian yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia juga adalah bentuk sifahnya, yaitu hakim. Bentuk sifatnya itu hakim. Kata hakama, yahkumu, ini yang pertama, kalau kita lihat bahwa dalam bahasa Indonesia kita punya kata hukum, maka kata hakama ini bisa kita, mudah-mudahan bisa kita ingat dengan kuat, dia memiliki makna membuat hukum. Membuat hukum. Nah, lalu yang kedua, bisa juga hakama itu tidak dalam konteks membuat hukum saja, tapi ini hakama dalam makna mengambil keputusan. Ya. Mengambil keputusan dalam konteks yang umum, salah satunya adalah keputusan terkait dengan hukum. Itu makna membuat keputusan. Ya, sehari-hari kita juga, karena hidup ini adalah sebuah pilihan, ya, pilihan dari sekian kemungkinan yang bisa dan boleh dilakukan, kita kemudian membuat keputusan apa yang terbaik, apa yang cocok untuk kita lakukan. Hakama. Yang pertama tadi bermakna membuat hukum, kemudian yang tadi bermakna mengambil keputusan atau membuat keputusan. Ya, baik. Mari kita lihat penggunaan bentuk mudhari'nya. Ya, penggunaan bentuk mudhari'nya. Kita baca sama-sama. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Nah, silakan ibu-ibu
sekalian, seumpama ada ungkapan yang belum terpahami, itu yang kita bahas terlebih dahulu. Aman? Tidak ada kendala, Ibu Bapak sekalian? Ya, Alhamdulillah. Bingung. Kita minta perwakilannya ya, satu untuk pendalaman. Siapa Bu Fauziah yang akan kita minta Pak Hamid kesediaannya aja, menjadi Pak. juru Pak bicara? Hamid. Siap, Pak. Semangat. Semangat. Ya, Bu, makasih, Bu. Rezeki, Iya, Bu. sekalian belajar nih saya, Pak Hamid. Wa man lam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul fasiqun. Orang yang tidak membuat hukum, orang yang membuat hukum tidak berdasarkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Mungkin artinya Al-Quran. Maka mereka termasuk golongan orang-orang yang fasik. Iya, oke, bagus ya. Ungkapan maka Pak Hamid gunakan, pertimbangannya apa ungkapan maka digunakan? Karena ada kesinambungan, kebersambungan dari orang yang bagian pertama, yaitu orang yang membuat hukum tidak berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah dengan orang-orang yang fasik. Itu ada hubungannya gitu, Pak Guru. Dalam bahasa Indonesia, apakah kata maka itu mencerminkan itu? Sebetulnya itu syarat ya. Jadi ada bila, apabila ya. Oke, baik. Jadi ini mana yang mau yang mau diajukan nih sebagai pemahaman bahwa bahasa Indonesia maka itu digunakan untuk mengungkapkan ada syarat ya, ada kondisi tertentu yang akan melahirkan status atau keadaan tertentu gitu. Baik. Ya, karena tidak ada kata-kata yang mengindikasikan syarat di depan, jadi mungkin fa-nya bukan berarti maka gitu, Pak Guru. Kalau saya ulang lagi boleh, Pak Guru? Ya, silakan. Orang yang membuat hukum bukan berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka termasuk orang-orang yang fasik. Iya, oke, aman kita mengatakan begitu, ya. Nah, tapi kita lanjutkan berikutnya. Apakah di sini untuk disebut fasik itu, untuk disebut ya statusnya sebagai orang fasik, tidak ada syarat melakukan apa terlebih dahulu untuk bisa diberikan status fasik? Status fasik itu berarti hanya untuk orang-orang yang tidak membuat hukum tanpa berdasarkan yang diturunkan oleh Allah. Iya, bagus. Berarti ada ya. Ada kondisi yang harus terpenuhi terlebih dahulu, baru bisa disebut fasik. Nah, jika ada kondisi tersebut, kita punya alasan untuk maka. Namun, bagaimana cara kita mengungkapkan kondisi tersebut? Dalam bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan ungkapan itu pun gitu. Siapapun, nah, gitu. Atau siapa saja itu ya, bisa ungkapan itu untuk menunjukkan. Jadi ini bukan siapa dalam arti kata tanya, bukan di sini. Itu siapapun gitu ya, bisa kita menggunakan ungkapan tersebut. Jadi status siapapun itu dalam bahasa Indonesia bisa kita samakan dengan status makna kata jika. Nah, ya, jika.
Bisa dicoba, lalu coba Boleh. dirasakan. Siapapun yang membuat hukum tidak berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang fasik. Iya, itu ya, gitu. Bisa kita mengatakan itu. Kalau ini ya, ulaika apa maknanya ulaika? Mereka itu, Mereka itu. Kalau hum, mereka juga. melahirkan makna apa Berarti ada itu? pengulangan, Mereka lah Melahirkan makna apa itu? penegasan. penegasan juga. Nah, bagaimana kira-kira kalau itu yang kita munculkan di dalam pemahaman kita? Pakai sungguh-sungguh atau benar-benar gitu. Atau boleh yang lain juga, bentuk cara penegasan lain dalam bahasa Indonesia. Mereka itulah. Itulah, pakai lah itu. Itulah. Ya, baik, silakan. Siapapun yang membuat hukum tidak berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Iya. Ibu Yurlis itulah. Bagus tuh. Mereka itulah. Ini ada contoh yang serupa ya, contoh yang serupa. Ya, contoh serupa. Oke, contoh yang serupa. Yang beda di ujung ya, yang beda di ujung. Itu kalau yang tadi al-fasikun, kalau ini al-kafirun. Tinggal diganti ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan berikutnya. Nah, oke, kita coba kita baca contohnya. Baca sama-sama. Idza hakamtum fahkumu bil adl. Sekali lagi. Idza hakamtum fahkumu bil adl. Iya. Adli. Baik. Oke, baik. Ada ungkapan yang belum terpahami? mengadili. Oke, kalau tidak ada, silakan Pak Hamid, siapa yang akan kita minta untuk Pengen dengar menjadi suara Ibu Fatimah. juru bicara kita. Ya Pak Hamid. Makasih Ibu. Iza hakamtum fahkumu bil adl. Apabila kalian membuat hukum, maka buatlah dengan adil. Oke, bagus. Gimana jadinya? Apabila kalian membuat hukum, maka buatlah dengan adil. Iya. Oke, bagus ya. Oke. Selain tadi ya bermakna membuat hukum, bisa bermakna apa lagi kata yang dikembangkan dari hakama? Mengambil keputusan ya Pak. Coba bagaimana kalau itu yang kita pakai? Apabila kalian membuat keputusan, maka maka ambillah keputusan dengan adil. Iya. Oke. Bagus ya. Gitu. Kita lanjut berikutnya ya. Kita lanjut berikutnya. Kecuali kalau ada pertanyaan yang Ibu Bapak itu kita bisa bahas terlebih dahulu itu. Ya, baik. Kalau tidak, mari kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Ya, kita fokus berikutnya dengan kata hukum. Ya, dengan kata hukum. Inilah yang masuk dalam bahasa Indonesia kata hukmun, jamaknya ahkam. Tadi ya, keputusan sehingga dia bisa bermakna sinonim dengan kata ketetapan. Kata hukum itu sudah serapan. Dari 3 huruf dasar hakama, kita mengenal
ya kita sudah populer insya Allah. Salah satu nama ya asma Allah adalah Al-Hakim. Hakim. Ya, Al-Hakim adalah ini kan sifat ya, ada makna keadilan. Keadilan dalam konteks apa? Keadilan dalam konteks membuat hukum. Sehingga dalam bahasa Indonesia kata Al-Hakim disepadankan dengan kata ungkapan yang maha bijaksana. Yang maha bijaksana. Yuk kita lihat contoh penggunaannya. Ya, contoh penggunaannya. Kita baca sama-sama Ibu Bapak sekalian. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, baik. Ya, ada ungkapan yang belum terpahami? Laisa, Pak Guru, menurut saya. Laisa. Laisa itu bukan. Iya. Laisa kalau kita ini ya, kata goiro yang kita punya terlebih dahulu ya. Goir. Ya, goiril magdub ya. Goiril magdub dan bisa dengan laisa. Bukan ya, laisa. Laisa kamitslihi. Laisa. Nah, apa ya? Saya sedang mencoba mengingat-ingat ya apa ungkapan yang populer untuk kata laisa. Ini nanti di pelajaran yang ke-24 kalau pernah ya, insya Allah pernah ya. Itu laisal birro. Ya. Laisal birro an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi. Ini pelajaran terakhir ya, pelajaran terakhir di buku ya, pelajaran 23 24 ya, yang posisi terbaru ya, posisi terbaru. Itu tentang al-birru insya Allah sebelum masuk ke kajian itu ya, di buku akhir 23 24. 23 24. Iya, yang populer, yang sejauh ini yang bisa saya coba recall lagi untuk diingat-ingat adalah itu laisal birro. Atau sering ungkapan begini yang populer adalah laisa minna. Laisa minna. Ya. Ungkapan apa hadis ya, ada hadis yang menggunakan ungkapan laisa yang bermakna bukan ya, bermakna bukan. Oh iya. Tuh, yang menikah ya, Pak Guru ya. Menikah itu adalah sunnatku. Iya, itu diantaranya. Laisa minni. An-nikahu Oh iya. sunnati faman rogibaan sunnati falaisa minni. Ya. Oh, baik. Ya, untuk laisa itu. Oke, baik. Yang lain? Oke. Silakan berikutnya. Siapa Bu Fatimah yang akan mewakili diskusi kita untuk pemahaman makna ini? Bu Yurlis, Pak Guru. Ya, silakan Bu Yurlis. Bukankah Allah sebaik-baik yang memberikan keadilan? Bagus. Dari mana dipahami sebaik-baik, Ibu? Biah kami dengan hakimin. Sama-sama yang satu artinya hakim yang
Yang mengadili apa bagaimana ya? Bukankah Allah? Itu yang tadi pertanyaan yang hendak diajukan tadi cocok tadi disampaikan sebelumnya. Tapi kalau sekarang kan kita sesinya ingin memahami yang Ibu sudah miliki ya untuk kita dalami bersama. Dari mana tadi sekali lagi yang bermakna sebaik-baiknya gitu? Karena kami dengan hakimin. Ada apa di balik itu sehingga bermakna sebaik-baik gitu? Maksudnya untuk penegasan. Apa yang ditegaskan, Ibu? Memberikan hukuman yang adil. Jadi yang ditegaskan apanya? Kalau kita kan biasanya ya, kalau kita biasa kan apa yang kita mengatakan paling ya, kalau kita mengatakan paling tadi ya paling baik ya. Kalau kita mengatakan paling itu kan biasanya itu kita hubungkan dengan bentuk berapa itu kalau ada paling gitu, paling. Bentuk 4. Iya, bagus. Dalam ungkapan tersebut, mana yang termasuk yang kita duga sebagai bentuk 4? Kami. Oke, berarti kita akan rujuk ya. Kita akan rujuk apa makna dasarnya ya. Ahkam itu adalah gitu. Ahkam adalah perubahan bentuk ya. Perubahan bentuk dari kata yang mana gitu. Hakim. Ya, bagus. Ada makna apa di dalam kata hakim tersebut? Yang paling baik. Kita ulang lagi ya. Ada makna apa di dalam kata hakim tersebut? Makna dasarnya. Hakim menetapkan hukum. Iya, baik. Kalau kita bicara tentang penetapan hukum ya, kalau kita bicara tentang penetapan hukum, kira-kira sifat apa yang paling kita harapkan dari penetapan hukum tersebut? Sifat adil. Nah, kalau begitu, maka ahkam bermakna bukankah Allah yang paling adil dalam menetapkan hukum? Jadi ahkam bermakna apa? Paling adil. Ya, bagus. Kemudian coba lihat berikutnya, al-hakimin. Apa maknanya? Yang menetapkan hukum. Tunggal apa jamak? Jamak. Kalau begitu kita bisa tambahkan apa? Yang menetapkan hukum-hukum. Nah, yang jamak orangnya apa hukumnya? Yang jamak. Yang jamak. Yang banyak adalah hukumnya atau orang yang membuat hukum. Yang membuat hukum. Ya, kita sebut apa di dalam konteks itu ya? Kalau dalam konteks itu ya, orang yang membuat hukum, keputusan hukum dalam konteks pengadilan kita sebut dengan apa?
hukum. Pertanyaan saya bisa dipahami atau saya ulangi, Ibu? Iya, Iya, yang mana? Kan saya pakai atau, Bu. Atau itu memilih, bukan ya tidak. Mohon maaf nih, bahasa Indonesia nih. Kalau pakai atau, itu artinya Ibu pilih. Gitu. Apakah Ibu memahami atau saya mengulangi gitu. mengulangi. Ya, dalam konteks pengadilan, orang yang membuat hukum itu kita sebut dengan apa? Saya kasih pilihan ya, Bu ya. Iya, Ya, apakah pertama jaksa ataukah dua penuntut? Kalau jaksa dengan penuntut sama ya, bolehlah. Apakah pertama jaksa penuntut, ataukah kedua pembela, ataukah ketiga saksi, ataukah empat hakim? pembela. Kalau pembela itu tugasnya bukan membuat keputusan. Pembela itu tugasnya membela. Namanya juga pembela itu. Jadi kalau di pengadilan yang membuat keputusan ini seorang terdakwa itu bersalah apa tidak namanya Pak Hakim. Iya, iya. Pernah kan dulu lagu Nasidaria? Adikku melanggar hukum. Enggak. Aku yang menjadi saksi. Nggak tahu itu lagu. Nggak tahu kan? Nasidaria. Baru dengar, Pak. Lagu dangdut ada juga. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan aku akan... Itu pernah dengar. Nah, itu ya, pernah ya. Jadi namanya hakim. Kalau itu kita tindak lanjuti, Bu Yurlis, maka namanya para hakim. Para hakim. Ya, para hakim namanya kan. Tapi kalau ini ungkapan, kita bisa katakan begini gitu ya. Bukankah Allah hakim yang paling bijaksana? Jadinya begitu. Oh, iya, iya. Nah, kalau mau diperpanjang, ya, kalau mau diperpanjang bisa kita tambahkan. Bukankah Allah hakim yang paling bijaksana di antara para hakim? Oh, iya, iya. Baik, ya. Bisa dipahami Ibu-ibu Bapak sekalian? Iya. Nah, baik. Oke. Kita sampai di situ dulu ya kajian kita. Ini sudah walaupun dari segi materi kita membahas sedikit, tapi dari segi wawasan dan pengetahuan kita sudah banyak yang tadi kita ingat-ingat, sudah banyak yang tadi kita kaitkan dan kita bahas ya. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh ibu-ibu Bapak sekalian, nah, terutama yang punya kendala dalam pemahaman dasar, karena kita tentu tidak bisa terlepas dari bahasa Indonesia. Mengapa? Karena bahasa Indonesia adalah media yang kita gunakan untuk menyampaikan pemahaman kita. Dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwa Ibu Bapak sekalian sebenarnya sudah paham, ya. Ibu Bapak sekalian sebenarnya sudah paham. Namun memang ada kendala ketika kita mencoba untuk mengungkapkan pemahaman kita tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Indonesia yang kita pakai ini kan ini rada-rada ada nuansa ininya ya, aturan yang berlaku ya, bukan sekedar mengucap yang bisa langsung selesai untuk dipahami begitu saja. Baik, Ibu-ibu. Bapak mohon boleh minta izin waktu Silakan, sebentar, gimana Pak, Bu? Ya, ya. sebelum terakhir. Terima kasih Pak Guru untuk waktu dan teman-teman untuk waktu yang diberikan pada saya. Saya insya Allah terima kasih. Ya, Terima baik. kasih Pak Guru dan Ya, terima teman-teman. kasih Ibu-ibu, Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya.
Mudah-mudahan segala hajat dan niatan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pelajaran kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Bu Bapak sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, Terima kasih Pak Guru.